Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbicara tentang ikan mas koki nggak ada habisnya ya. Tentang perawatannya, makanannya, cara membersihkan akuariumnya, dan bahkan sampai ke pemijahannya. Apalagi untuk kita yang sangat-sangat hobi dengan ikan mas koki, karena apa ya? Merasa ini aja seneng gitu kalau ngeliat ikan mas koki, merawatnya sampai dari kecil sampai besar, bahkan sampai punya anak, punya cucu lagi kan. Nah, itu kan ada seru-serunya juga buat kita gitu loh, ada gregetnya gitu lah. Nah, di sini saya akan sedikit membahas tentang makan ikan mas koki, makanannya. Makanan untuk ikan mas koki itu banyak, dari mulai pelet, makanan kering, sampai makanan hidupnya ya. Makan keringnya tuh macam-macam, ada yang paling murah, ada sakura, takari, ada agaru, bahkan sampai yang ratusan ribu harganya. Nah, tapi itu untuk versi saya, menurut saya sendiri, makanan terbaik ikan mas koki itu adalah tetap makanan hidup, dan salah satunya adalah cacing sutra. Ya, cacing sutra. Dan di sini saya akan sedikit membahas tentang bagaimana kita membersihkan cacing sutra, karena cacing sutra itu kan dia berpotensi membawa penyakit, membawa bakteri, membawa parasit yang nggak baik untuk ikan. Nah, makanya sebelum kita kasih ke mas koki, wajib kita bersihkan terlebih dahulu. Kita bersihkan sampai paling nggak mengurangi supaya dia nggak terlalu kotor, nggak terlalu banyak parasitnya. Syukur-syukur bisa sampai bersih, jadi aman untuk ikan dikonsumsi ya, aman untuk dikonsumsi oleh ikan. Maaf. Nah, itu seperti apa cara membersihkannya supaya aman untuk ikan mas koki? Bagaimana caranya? Tetap di sini dan jangan kemana-mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cacing sutra adalah salah satu makanan terbaik untuk ikan mas koki. Tapi jangan lupa, cacing sutra juga bisa membawa bakteri, bisa membawa parasit, dan bisa membawa penyakit yang tidak baik untuk ikan mas koki. Nah, sebelum dikasih ke mas koki, cacing sutra wajib dan harus dibersihkan terlebih dahulu. Dan bagaimana caranya dan peralatan apa aja yang dibutuhkan? Nah, yuk lihat penjelasan dari saya. Nah, ini adalah peralatan yang dibutuhkan. Simple banget sih sebenarnya, cuman saringan ikan seperti ini, toples yang lumayan agak besar, dan terakhir cacing sutranya sendiri ya. Cacing sutra, toples, dan saringan ikan. Nah, nanti gimana caranya kita lanjut ke video berikutnya. Nah, ini sekarang kita udah siap serokannya, cacing, dan toplesnya. Pertama-tama kita taruh sini dulu ya. Kita tuang, kita keringin airnya, kita ganti air ini kan, karena ini airnya air dari sana ya. Jadi ini udah kotor, udah harus diganti dan udah banyak parasitnya. Kita bersihkan, kita serok, kita saring. Nah, ini sudah. Nah, ini jadi cacingnya di sini ya, ini cacingnya. Dan ini kita buang airnya tadi yang dari tokonya. Seperti ini. Dan ini kita bersihkan dengan penyemprot ini ya. Disemprot aja ininya. Jangan terlalu keras, tapi yang penting dia ada kebuang airnya. Bekas-bekas itunya agak kebuang. Nah, setelah udah tiris, langsung aja tuang ke toplesnya. Nah, ini posisi dibalik ya. Ini tadi bekas penampungan cacingnya. Karena kita semprot dari atas supaya yang nempel-nempel itu ikut ke dalam toples. Seperti ini. Nah, jadi bersih, nggak ada yang nyangkut di sini lagi tuh ya, bersih. Nah, nanti kalau begitu udah sampai di sini, ini cacing udah ngumpul di sini semua dengan air yang baru, ya. Dengan air yang baru nih kita aduk aja. Ya, untuk sebagian orang mungkin agak geli ya, tapi kalau yang udah biasa sih yang biasa aja. Seperti ini kita aduk. Sebenarnya ini ada pakai macam-macam ya, ada yang pakai cairan biru, ada yang pokoknya intinya supaya kotoran supaya air yang cacing-cacing ini bersih ya. Jadi mengurangi parasit, mengurangi bakteri, mengurangi penyakit yang ada yang timbul dari cacing ini. Ini kita aduk-aduk aja terus, aduk. Nah, bersihkan lagi seperti ini.
Nah ini kita saring lagi. Nah ini kita saring lagi. Begitu tadi kan ini udah kita aduk ya, udah dengan air baru. Cacing udah dituangin ke sini semua dengan air baru dan udah kita aduk. Kita saring lagi di sini seperti ini. Nah, air yang barusan bekas adukan kita buang lagi. Jadi kita saring lagi cacingnya. Nah ini kita siram lagi dikit supaya air bawaan yang tadi tuh hilang. Nah terus dituang lagi ke toplesnya. Terus disiram lagi yang supaya saringannya, supaya yang nempel-nempel di saringan itu cacing ke bawah semua ke dalam toples bersih. Nah kita aduk lagi. Terus ini kita ulang-ulang sampai kita anggap benar-benar bersih. Kalau saya sih biasanya kurang lebih 10 kali. Ya 10 kali, bahkan ada yang cuma 6 kali juga nggak apa-apa. Yang penting dia udah kita lihat bersih. Ya jadi ini kita ulang lagi ya. Kita tuang lagi ke sini. Nah, disemprot lagi supaya air dari yang sebelumnya itu hanyut ke bawah. Jadi nggak ada sisanya lagi. Nah kita semprot, udah agak tiris, kita tuang lagi bos ke sini. Nah kita semprot lagi supaya cacing-cacing yang nempel di serokan ini jatuh ke toples. Nah kalau udah dianggap bersih, kita aduk lagi. Supaya yang kotor-kotoran itu hilang ke bawah. Nah, bersihin tangan kita bos. Nah udah, kita saring lagi. Nah nanti dia akan bersih, pelan-pelan dia akan bersih airnya ya. Nah kita lihat dulu ya. Kayaknya sih nggak usah harus sampai 10 kali ya, kelamaan, kesian nontonnya. Bosan juga kan nonton sampai 10 kali nyuci cacing doang. Nah ini lihat ya, ini udah agak bersih tuh ya. Ini udah bisa dikasih ke Mas Koki, aman. Oke, ini udah selesai. Cacing sudah bersih, sudah siap dikasih ke Mas Koki. Sekarang kita kasih Mas Kokinya makan dengan cacing sutra. Tapi perlu diingat nih, sebelum ngasih makan cacing sutranya, mesinnya dimatikan dulu ya, supaya nggak kesedot. Nanti kalau misalnya kesedot masuk ke box filter, dia akan jadi bau dan gak sehat buat ikan. Sekarang kita kasih makan cacing sutra. Nah ya, bisa dengan begini, bisa diaduk dulu di salah satu tempat ya. Oh lahap bener ya tuh. Iya, makan cacing sutra, sarapan malam, makan malam. Jadi kalau misalnya mau supaya cepat besar cacing ikan kokinya, kasih nih cacing sutra nih, insya Allah cepat besar. Tapi harus dibersihin dulu sebelum dikasih ya, supaya aman, nggak kebawa penyakit ke ikannya ya. Dan jangan berlebihan ngasih makan secukupnya, karena kalau berlebihan gak bagus juga buat ikan kokinya ya. Oh suka banget tuh makan ini cacing sutra. Ini air akuariumnya agak hijau ya, karena saya pakai agaru. Jadi agaru itu pakai pelet agaru, efeknya air jadi agak hijau. Dan ini harus rutin nih buat recharge-nya atau ganti airnya. Nah itu ya. Lahap makannya. Dan sekarang kita kasih makan burayak dengan cacing sutra. Nah ini adalah burayak ikan koki saya yang saya pijah sendiri. Jadi saya ternakin sendiri. Ini usia kurang lebih 3 minggu sampai 4 minggu ya. Dan ini udah lahap banget makan cacing sutra. Bahkan udah saya kasih pakai mesin power head pun dia nggak masalah.
udah kuat banget ya. Kemarin-kemarin sebelumnya tuh saya pakai aerator aja, dan sekarang saya pakai power head dan udah aman banget. Nah, ini burayak-burayaknya saya kasih makan cacing sutra, karena cacing sutra itu juga bagus untuk burayak ya, untuk pertumbuhannya supaya cepat besar. Tulang-tulangnya lebih kuat, ya cepat tumbuh lah. Nah, ya kan, lahap banget tuh. Bisa dilihat nih, saya deketin ya. Oh. Nah, pada lahap, pada ngumpul kan. Ini burayak usia kalau nggak salah 3 minggu, 3-4 minggu. Ini udah saya kasih saya kasih cacing sutra. Sebelumnya awalnya tuh saya kasih kutu air atau pelet digerus, pelet dihalusin. Saya pakai agaru, tapi udah saya halusin ya, udah kayak serbuk. Nah, itu saya kasih itu. Nah, ini sekarang udah lumayan besar, udah nggak pakai aerator lagi, saya pakai power head, dan insya Allah udah aman banget. Burayak ikan mas koki. Nah, ini masih ada sisanya banyak ya, cacing sutranya. Nah, ini diapain nih? Taruh aja, taruh sini, dan jangan lupa dikasih aerator. Nah, seperti ini, supaya dia awet, nggak mati. Dan ini nanti sejam lagi dia akan kotor, butek airnya. Nah, ini kita bersihin, kita ganti air baru. Nanti kalau udah mulai butek lagi, ganti lagi air baru gitu terus ya. Nah, nanti sebelum dikasih ke ikan-ikan lagi, diganti lagi dengan air baru, dibersihkan lagi kayak seperti tadi prosesnya ya, supaya lebih aman dan nggak berisiko untuk ikannya. Nah, ini adalah burayak saya, ikan mas koki usia 3-4 minggu. Udah rutin makan cacing sutra mix ya, cacing sutra dan pelet. Peletnya saya pakai agaru yang singkin, yang tenggelam. Nah, ini burayak saya yang sudah rutin makan cacing sutra. Nah, ini ada pertanyaan nih, Bang, itu kenapa power headnya dihidupin, sedangkan yang tadi kok dimatiin? Nah, karena sengaja nih saya hidupin. Yang penting aman tuh, cacing sutranya ada di mangkok, dia nggak akan kegeser-geser, nggak akan kesedot oleh power headnya. Sebenarnya di sana bisa aja pasang kayak gitu, cuman kalau dikasih mangkok, dia acak-acak mulu sama ikannya. Jadi kadang terbalik, mangkoknya terbalik. Nah, kalau ini kan masih aman karena ikannya masih kecil-kecil ya. Nah, jadi saya hidupin power head, bahkan aerator pun saya hidupin lagi tuh. Nah, aman, insya Allah aman ya. Yang penting aman buat ikan, cacingnya udah bersih, udah aman ya kan. Nah, dan cacing yang sisanya juga jangan lupa dikasih aerator seperti ini, supaya dia lebih awet, gak gampang mati ya. Dan ini adalah ikan-ikan yang tadi saya kasih, yang udah besar-besarnya. Tadi udah saya kasih cacing sutra, dan airnya agak hijau-hijauan ya, kelihatan banget ya, karena saya pakai pelet agaru yang berefek jadi air jadi agak hijau. Sedap juga sih kelihatannya, adem. Ini biang-biangnya nih. Ya, itu aja video dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin itu aja yang bisa saya kasih hari ini. Sedikit tips atau berbagi dari saya, semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Maklum karena saya juga masih pemula, jadi belum bisa ya pokoknya apa yang saya punya sedikit saya kasih. Ya, mudah-mudahan bermanfaat untuk orang lain, karena itu kan juga ilmu ya. Ilmu itu kan harus diamalkan. Ya, semoga bermanfaat untuk kalian semua. Kalau misal channel ini bermanfaat, bisa di-share. Mudah-mudahan bisa menjadi masukan untuk orang lain, bisa menjadi panduan untuk orang lain yang masih membutuhkan gitu ya. Ya, mohon maaf kalau ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.